A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang hadis ke berapa ya? 1551. Nah, kitab Bulughul Maram ini penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama hadis terkenal. Banyak ahli-ahli hadis merujuk kepada Ibnu Hajar. Dan beliau punya kitab terbesar, diantara itu Syarah Sahih Bukhari yang terkenal, yakni Fathul Bari itu. Saya punya kitabnya di rumah, ada 15 jilid. Tapi beliau katakan karya terbaik adalah kitab Bulughul Maram. Di Indonesia banyak yang menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Di antaranya Hasan. Hasan bisa dibilang apa ya, di atas kakek itu kakek buyut ya. Buyut guru. Hasan punya anak namanya Ustadz Qadir Hasan. Ustadz Qadir Hasan punya murid Ustadz Ahmad, guru saya. Jadi kita langsung aja itu bahas tentang hadis 1551. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Darda Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahu. Dari Abi Darda, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apapun lebih berat pada neraca amal daripada perangai yang baik. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan dia sahkan. Ya. Kita ulangi. Abi Darda, dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga muridnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, fil mizan, di dalam al-mizan, timbangan, asqalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, wa sahahahu, dan ia telah mengesahkannya. Di sini di tingkat sana, di sini di derajat hasan itu ya. Nah, saya belum pakai. Sekarang matannya itu. Matan hadis ini menerangkan bahwa akhlak yang baik adalah yang paling berat timbangan amalnya nanti di akhirat. Kalau timbangan amalnya mau berat, ya berakhlak yang baik. Begitu maksudnya. Nah, sekarang akhlak yang baik seperti apa ya? Nah, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Apa akhlak Rasulullah? Al-Quran. Jadi kalau mau berakhlak yang baik, pelajari Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, itu mencakup akhlak yang baik. Misalnya berkata yang baik kepada manusia, kululin nasi husna, itu kan, berkata kepada manusia yang baik, jangan marah, ya bos ya, lah takto. Contoh, itu semua perintah dan yang dilarang itu terkandung akhlak yang baik. Mesti setiap perintah
dari Allah dan Rasulnya ada hikmah yang baik. Tuh, walaupun terkadang kita berat untuk menjalani itu, ya misalkan larangan jangan kamu marah, pasti ada banyak hikmah itu terkandung di dalam larangan itu. Kadang-kadang kita suka kalah sama apa namanya keinginan Allah dan Rasulnya, kalah dengan keinginan kita. Allah dan Rasul maunya begini, kita maunya begitu. Tuh, jadi sering apa namanya? Sering berantem, sering berseberangan, ya kan? Contoh sederhana aja, masalah sholat. Allah dan Rasulnya memerintah kita sholat, tapi kita maunya nggak sholat. Nah itu antara keinginan Allah dan keinginan kita sering berseberangan. Nah, jadinya apa itu kalau kayak begitu? Kita termasuk orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Kan ada di Al-Quran ayat kan. Nah itu. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Setiap yang Allah dan Rasulnya perintahkan itu adalah akhlak yang baik. Begitu juga dengan larangan ketika kita meninggalkan itu ya. Bisa dipahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Hadis 1551, hadis Hasan atau di 6 373. Maksud di dalam urusan pergaulan tidak ada amal yang lebih utama daripada perangai yang baik, hukum sebagai ketentuan. Yeah. Jadi ganjarannya besar berarti ya, ganjaran akhlak yang begitu besar ganjarannya. Kan ada tuh di hadis yang udah pernah kita pelajari kan, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian meremehkan sedikit pun dari kebaikan. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, ya kan, enggak cemberut ya bos ya. Berseri wajah bersih-bersih itu akhlak yang baik tuh. Nanti di akhirat misalnya timbangan amalnya berat, ya kan? Ya, masuk ke hadis berikutnya, baca nih. Sallallahu alaihi wasallam min layan ini Musa al-haya'u apa sih yang buka kurung al-haya minal iman muttafaqun alaihi. Perhatikan dari Ibnu Umar, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu sebagian daripada iman, muttafaq alaihi. Ya. Wa Ibnu Umar dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Allah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u, malu itu minal iman, sebagian dari iman atau termasuk iman. Muttafaqun alaih, muttafaq asalatnya itu disepakati, alaihi atasnya, atas kesahan hadis. Maksudnya ini menjadi istilah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya sah. Maksudnya di sini menerangkan malu itu termasuk iman. Di kitab Subulus Salam beliau terangkan al-haya'u fil lughah, malu itu secara bahasa tagayyur, cemburu. Wankisar yalhaqul
insan, kecemburuan yang menyertai manusia, min khaufi ma yu'adu bih, kecemburuan yang menyertai manusia, saya itu rasa takut atas apa yang akan dijadikan cacat, aib dengannya. Manusia kalau punya aib, malu gak diketahui orang? Nah itu malu secara bahasa. Nah secara istilah, wa fi syar'i khalqun yub'atsu ala jitnabil qabih, akhlak yang kirim atas menjauhi yang buruk, wa yumna min taksir, dan tercegah dari berbuat dosa, mengurangi fi haqqil haq, pada diri orang yang mempunyai hak, itu secara syariat. Jadi malu secara syariat menjauhi perbuatan atau perkataan yang buruk, itu mencegah dari perbuatan dosa misalnya itu. Makanya itu di hadis lain itu ada disebutkan begini, di hadis lain itu di hadis lain, al-haya'u, malu itu khairun, baik, kulluhu, semuanya, kata Nabi. Malu itu baik semuanya. Wala ya'ti illa bi khairin, dan dia tidak datang melainkan dengan atau membawa kebaikan. Ada gak orang malu mau beribadah? Hah? Ada gak orang malu mau beribadah? Banyak. Membawa kebaikan gak? Berlawanan gak dengan hadis ini? Berlawanan. Sebagaimana itu kita mendudukan itu, ya. Jadi malu yang dimaukan di hadis yang kita bahas ini, al-haya'u minal iman, yakni malu dengan makna syariat, itu yakni malu dengan menjauhi perbuatan atau perkataan yang buruk. Itu yang dimaksudkan secara syariat, menjauhi. Karena dengan menjauhi perkataan atau perbuatan yang buruk, dirinya bisa terhindar dari yang namanya aib, cacat kan? Kalau aib berarti ada sesuatu apa itu? Yang buruk. Itu. Nah, kemudian apakah malu itu bersifat gerizah, kalau di sini itu tabiat atau pembawaan dari lahir, atau bersifat iktisab, artinya bisa diraih dengan usaha, dengan pelatihan, dengan belajar, ya. Ada nggak orang yang punya tabiatnya malu dari pembawaan lahir? Ada, ya kan? Tapi ada juga malu itu yang memang diikhtiarkan. Seperti misalkan kita mau berbuat maksiat, kita malu terhadap Allah. Nah itu namanya malu yang
ikhtiarkan. Nah itu yang dimaukan dengan syariat. Itu al-haya'u minal iman. Kalau kamu punya rasa malu seperti itu, maka kamu punya iman. Gitu. Kalau kamu berbuat dosa, kemudian kamu tidak merasa malu terhadap Allah, nah itu imannya berarti sedang gak tahu kemana. Lagi main jalan-jalan kali imannya. Nah itu yang dimaksudkan di hadis al-haya'u minal iman. Makanya Nabi katakan al-haya'u khairun kulluh. Malu itu baik semuanya, la ya'ti illa bi khair ya. Dia tidak datang melainkan membawa kebaikan gitu ya. Jadi di sini maunya malu terhadap Allah kalau berbuat maksiat gitu. Nih, asal jangan malu-maluin ya. Tapi ada juga di hadis tuh kalau kamu malu mau beribadah, nanti Allah juga malu terhadap kita tuh. Kalau kita malu mau beribadah gitu kan, nanti Allah juga malu terhadap kita. Kalau orang malu gimana ya? Kita semua pernah ngalamin kan rasa malu deh. Jangan coba kalau gitu malu lagi malu ah. Keadaan yang sedang terjadi pada saat kita malu itu terhadap sesuatu yang dirasakan apa itu? Ya malu, nggak mau ngeliat. Nggak mau. Iya, cara gitu kata-kata aja malu nggak mau lihat sesuatu itu kan. Nah sama arti ketika kita malu mau beribadah, seperti itu gambarannya misalnya. Nanti Allah juga malu, gak mau lihat kita itu, kayak begitu. Jadi kita kalau mau beribadah, jangan malu-malu, karena dorongan hati ingin beribadah itu adalah rasa malu. Sebenarnya kita punya rasa malu terhadap Allah gitu. Karena kita sebagai hambanya punya kewajiban untuk beribadah gitu kan. Nah supaya tidak tidak terlaksana itu ibadah, maka terusin itu, kita jangan merasa malu untuk beribadah kepada Allah. Jangan entar gitu ya. Entar aja gitu misalnya, malu setan gak ini. Setan itu suka membuat angan-angan. Setan tuh ketika kita ada keinginan mau berbuat baik, segerakan. Karena kalau kita disegerakan, terus setan nanti akan membuat angan-angan antara aja deh. Pada akhirnya nggak terlaksana itu. Jangan main-main sama tipu daya setan. Pinter. Orang berilmu aja ya, Nabi Adam aja itu tergelincir dari surga, iya kan? Apalagi kita. Coba dibaca nih kesannya deh. 1552 bisa. Maksud sifat malu itu sebagai dari unsur-unsur iman, hukum sebagai ketentuan. Ya, termasuk bagian dari iman. Coba dibaca hadis berikutnya. Diana baca. Ani bani Masmudin kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrokanna sumin kalamin
nubuwatil bener ya? Iya, benar. Ula iza lam tastahi Tastahi. fasna Fasna. Masyita. Akhrajaul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sebahagiaan daripada yang didapati oleh manusia dari perkataan nabi-nabi yang dahulu ialah apabila engkau tidak malu, kerjakan apa yang kau kehendaki. Dikeluarkan dia oleh Bukhari. Iya. Wan Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula, mimma diantara apa yang adrakan nasu, annas manusia, adrakan memperoleh, min kalami nubuwatil ula, dari kalam ucapan al-nubuwah para nabi al-ula, asalnya yang pertama, maksudnya yang terdahulu. Ini perkataan nabi terdahulu, idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, fasna, maka berbuatlah ma syi'ta, semaumu, apa saja yang kamu mau. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari. Jadi ini termasuk perkataan para nabi-nabi terdahulu. Apa perkataannya? Idza lam tastahi, apabila kamu tidak merasa malu. Nah, jadi kandungan perkataan ini pertama, fasna ma'syita, pertama dengan makna kebaikan, ya. Jika kamu tidak merasa malu, fasna ma'syita, maka kerjakanlah apa yang kamu mau. Ingin berbuat baik, ya kan? Kau ingin berbuat baik, ya. Jangan malu, itu satu, ya kan? Kemudian yang kedua itu fasna masyita, engkau berbuat apa saja yang kau mau. Ada isyarat kepada bahwa yang mencegah manusia daripada berbuat kejahatan itu juga termasuk malu, ya kan? Nah, tapi kalau apabila kamu meninggalkannya, yakni berbuat kejahatan, ini yang kedua itu ya, kamu berbuat kejahatan sehingga seolah-olah itu perkara yang diperintahkan, maka perkataan fasna masyita itu berupa ancaman. Itu jadi ada dua maknanya. Yang pertama, kamu ketika ingin berbuat baik jangan malu, itu kan. Ketika kamu juga mencegah manusia ataupun dirimu sendiri dari berbuat jahat, itu juga termasuk malu yang membawa kepada kebaikan yang sudah kita bahas itu. Nah, kemudian makna yang kedua juga berupa ancaman. Jika kamu tidak merasa malu, artinya semua larangan Allah dan Rasul yang nggak dihiraukan itu. Nah, maka makna idza lam tastahi lam fasna ma'syita itu berupa ancaman. Itu jika kamu tidak merasa malu, lakukan aja apa yang kamu mau.
kayak orang ngancem. Kalau ngancem, Allah ngancem kepada hambanya yang nggak mau taat terhadap perintahnya dan ngancem terhadap siapa saja yang melanggar larangannya, kayak gitu. Misalkan ini, nih kami, ya, nih, misalkan ente apa ini, mau nagih hutang ke temen, ya kan, ceritanya, ya kan, ya, lo nggak mau bayar, mau lihat aja nanti, kayak gitu, ya kan. Itu bukan yang ngancem, dan ngingetin. Lawan lagi juga. Nah, itu ya kan. Itu kandungan yang kedua. Jadi ada kandungan kebaikan pada apa namanya, pada lafaz di dalam tastahi pas nama syita. Ada mengandung makna kebaikan, ada mengandung ancaman, itu ya kan. Misalnya sebagai contoh aja, perkara sholat aja deh, kita bahas itu. Kalau ente nggak mau sholat ya udah terserah, silakan ente lakukan saja apa yang kamu mau, ya. Mau sholat mau agak Terserah, tapi ingat, ya kan, ini apa nih, mana yang tersimpan ya. Kamu nanti pasti mati. Kamu akan berhadapan denganku. Begitulah kira-kira ancamannya, ya kan. Jadi kembali ke pembahasan yang di atas itu. Jadi kita mesti punya rasa malu itu, malu secara syariat. Kita malu terhadap Allah melakukan perbuatan maksiat. Ya, coba dibaca ringkasannya. Hadis 1553, hadis sah. Maksud mencela dan melarang seorang melakukan apa saja yang dihendakinya. Hukum litadid. Litadid apa? Ditahdid itu ancaman. Ancam tadi, bukan ngingetin, ngancem. Liatin aja dia, gitu kayak gitu. Ngancem sembari ngingetin lah. Iya. Nih dibaca hadis berikutnya. Olah. Sallallahu alaihi wasallam. Dhaif. Wafi kullin khairun asri Ikhris. ala ma yanfa'uka Wasta'in billahi wala ta'jaz. wa in asobaka baikun fala takul lau inni fa'altu kada karena kada wa kada walakin kul qadarullahu wa ma sya'allahu fa'ala fa inna lahu tahu amala syaiton Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi di tiap-tiap seorang dari mukmin itu ada kebaikan beriringi sangatlah kepada apa-apa yang memberi manfaat, dan mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah engkau lemah, dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, jika aku telah berbuat begitu, niscaya telah jadi begitu dan begini. Tetapi katalah, Allah telah takdirkan, dan apa yang Dia suka Dia berbuat, karena sesungguhnya kalimat jika itu membuat itu amal syaitan dikeluarkan dia olehnya sendiri. Iya. Pak Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih disukai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Fi kullin khair, dan pada semua itu baik. Ikhris, bersemangatlah, ala ma yanfa'uka, atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, sekiranya aku berbuat begini maka akan terjadi begini dan begitu. Walakin akan tetapi, kul, katakanlah, qadarallah, Allah telah mentakdirkan, wa masya Allah, dan Allah telah berkehendak, fa'ala, dan apa saja Allah kehendak, fa'ala, maka ia akan berbuat terjadi. Fa'inna lau, karena sesungguhnya perkataan lau itu seandainya, akan taftahu amal syaitan, akan membuka amal setan, akan membuat perbuatan setan. Apa perbuatan setan? Menggodai manusia. Ya, pertama kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik. Kalau lebih baik berarti lebih banyak pahalanya, lebih baik dan lebih disukai Allah, ya, daripada mukmin yang lemah. Tapi semuanya itu baik. Nah, kira-kira mukmin yang kuat dalam hal apa? Ya, umum sifatnya, baik dalam hal fisik, ya kan, ekonomi dan lain-lain. Itu lebih disukai oleh Allah. Allah ngelarang nggak jadi orang kaya? Enggak, itu juga termasuk kekuatan. Ekonomi kan termasuk kekuatan juga, gitu kan. Buat fisik lebih sukai juga oleh Allah. Tuh. Daripada mukmin yang lemah, kuat, mental bersama, ya kan? Nah, tapi Nabi katakan, sekalipun begitu, tetap semuanya baik yang mukmin yang kuat atau yang lemah. Kebaikannya di mana nih? Sama-sama beriman, itu kebaikannya, ya kan? Nah, ikhris alama yang fauk. Nih, suruh semangat atas apa saja yang bermanfaat untukmu. Di sini di Subul Salam itu diterangkan, fi dunyaka wa dinika, ditentang duniamu dan agamamu. Suruh semangat meraih duniamu dan meraih agamamu.
manfaat untuk dunia akhirat. Deh. Semangat, ya kan? Disuruh semangat. Jangan loyo ya bos. Nah, kemudian wasta'in. Ini perintahnya itu ada kemudian yang ketiga perintahnya wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Ini sudah pernah kita bahas di tafsir surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Nah, kita minta tolong kepada Allah itu terkandung makna kita bertawakal, berserah diri sama Allah. Itu. Jangan minta kepada selain Allah. Kalau minta tolong sama orang boleh gak? Boleh. Doain. Pertanyaan mana perintahnya? Minta tolong sama manusia. Nah, itu kan dibatas maknanya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in, kami minta pertolongan. Berarti sama aja minta tolongnya. Tapi kan mafhumnya itu, paham kebalikannya, kita nggak boleh minta tolong sama selain Allah. Nah, dalil bukan dari situ. Dalilnya dari apa namanya? Dari ayat lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, berarti kita dibolehkan juga minta tolong kepada manusia. Tapi tetap maksudnya begini, tawakal. Kita bertawakal kepada Allah dengan mengikuti sebab-sebabnya. Kalau nggak mengikuti sebab-sebabnya, itu namanya itikal. Ini sudah pernah kita bahas kan? Beda tawakal sama itikal. Kalau tawakal, kita berserah diri kepada Allah, kita memohon kepada Allah, tapi kita ikuti sebab-sebabnya. Misalkan, ya Allah, berilah saya rezeki. Sebabnya apa? Usaha, itu namanya tawakal. Tapi kalau kita minta sama Allah, seperti nungguin air hujan dari langit, ya bukannya kagak ada. Memang rezeki yang apa namanya, yang datang tanpa kita sangka-sangka. Rezeki kan ada dua macam datangnya itu. Ada yang diperoleh dengan usaha, ada yang datang dengan tanpa disangka-sangka. Nah, tapi namanya orang tawakal, ya harus mengikuti sebabnya. Gitu. Kalau nggak mengikuti sebabnya, maka itu namanya itikal, pasrah aja. Gitu. Nggak ada usaha nggak boleh. Ya. Jadi cara minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah, tetap semangat. Kadang-kadang kita minta sama Allah, tapi kok belum dikasih. Jangan putus asa, dan jangan berprasangka buruk sama Allah. Ya. Nah, kemudian penting. Wa in asabaka syai'un, jika musibah, ada sesuatu musibah apapun itu menimpamu, fala takul, ya kalau bahasa kita begini deh, coba itu begini nih, pasti udah terjadi deh. Misalnya apa ya? Misalnya kita mau menyeberang jalan itu ya kan, menyeberang jalan, kita nggak apa namanya, udah lihat kanan kiri mau nolong orang, kemudian kita udah nolong orang, terus malah
malah dia apa namanya disangka buruk sama misalkan orang lain atau orang tuanya itu, malah cobain nggak usah gue tolongin, misalnya begitu, ya. Nah itu jangan begitu. Artinya apapun yang sudah terjadi yang menimpa kita itu sudah menjadi takdir Allah. Ya. Atau contoh lain misalkan kita udah nolong teman kita dengan apa namanya, misalkan orang itu minjem uang gitu kan, kita udah kasih itu, padahal kita juga lagi butuh, ya kan, ya, malah tuh orang nggak ada rasa terima kasih sama kita, malah apa ya? Hah? Sebar atau yang lainnya malah ngomongin, nyakitin lagi ya. Dari gibah. Enggak, misalnya begitu. Kadang muncul pikiran, coba aja nggak gue kasih, gitu kan? Nah kita nggak boleh. Nah itu perkataan lau, maksudnya seandainya saja saya berbuat begini dan begitu, pasti akan terjadi begini dan begitu. Akan tetapi qadarullah wa masya Allah fa'ala, Allah telah mentakdirkan dan apa saja yang Allah kehendaki fa'ala pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya perkataan lau, seandainya, berandai-andai itu membuka perbuatan setan. Perbuatan setan apa ya? Alladzi yuwaswisu fi sudur linnas itu. Jika kayak tadi saya kasih contoh itu, kita menyesal berbuat baik. Tuh, godaan siapa ya? Setan. Tuh, jangan. Tuh, yang sudah terjadi, kita katakan ini sudah menjadi takdir Allah, qadarullah deh. Ya udah, yang udah terjadi mau diapain lagi? Nasi udah jadi bubur ini. Nggak bisa jadi nasi lagi lah. Hah? Kawan? Hah? Iya, bubur udah jadi nasi. Nasi jadi bubur tinggal kasih ayam. Nasi ayam. Bubur ayam. Dan dibaca di kasannya. Hadis 1554 hadis sah, maksud satu menggemarkan kita agar menjadi orang muslim yang kuat, dua mengajari kita agar sangat menginginkan apa yang memberi manfaat kepada kita dalam urusan agama dan keduniaan, tiga mengajari kita memohon kepada Allah untuk lainnya, empat melarang kita berkata jika sesuatu yang terjadi, hukum satu mustahab, dua yang lezat, tiga sunnah, empat haram. Ya. Apa hadis berikutnya? Bu Yuli. Ini juga ada. Ada kue ada. Belajar juga. Kalau belum selesai tinggal. Dari dia terima, dia berkata, telah bersabda sesungguhnya Allah telah berfirman kepadaku, hendaklah kamu merajani supaya orang tidak melewati batas terhadap seseorang dan tidak seorang bersombong terhadap seseorang, dikeluarkan oleh dia oleh muslim. Iya. Wan Iyad ibni Himar dan dari Ibad apa Iyad situ?
Ibad ya. Wa ana Ibad ibni Himar. Dari Ibad bin Himar. Radhiyallahu anhu, semoga mulianya qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala auha ilayya, telah memberi wahyu kepadaku, antawada'um, supaya kalian saling merendahkan diri, antawadu, hatta la yabaghiya, sampai tidak melampaui batas ahadun, seorang ala ahadin, atas orang yang lain, wala yafkhara ahadun ala ahadin, dan tidak pula sombong seseorang terhadap seorang yang lain. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan dia oleh Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya di sini memerintah kita supaya tawadu, jadi orang tuh tawadu. Tawadu tuh ya benar diri kayak ini deh, gambarnya dulu. Oh gitu, kayak Pak Padi ya Padi. Ya. Kita punya nilai lebih, punya ketinggian ilmu atau ekonomi atau yang lain, jangan sombong, tawadu, tetap merendah diri, ya kan? Kemudian juga jangan melampaui batas, dan tidak pula sombong. Ya, di selain itu ada dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, laisa syai'un mimma asallahu bih, tidak ada sesuatu pun dari apa yang bermaksiat kepada Allah dimaksiati dengan itu. Huwa asra'a uqubatan minal bagi, yaitu yang lebih cepat hukumannya daripada orang yang melampaui batas, orang yang zalim, orang yang lalim, ya kan? Jadi kalau orang-orang yang melampaui batas, lalim itu berbuat sewenang-wenang, itu akan disegerakan hukumannya sama Allah. Jadi dia memang baik hati. Begitu juga dengan orang yang memutus silaturahim, sama, ya. Tawadu tidak sombong. Kalau sombong, kalau menurut penjelasan dari Nabi apa? Masih tidak menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu definisi sombong yang disampaikan oleh Nabi. Nolak kebenaran, ya kan? Merasa paling benar. Iya, merasa paling benar, ya kan? Apa? Wah, ya paling wah gitu. Iya, kan ada itu keadaan hati orang dibuat terbalik sama Allah. Yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Ini kan repot kalau kayak begini. Begitu merasa paling benar. Mesti bos ngomong mesti dong. Nah itu. Dendam banget ini. Ini pasti dikasih nasihat ini itu nggak terima, ya kan? Sehari nggak terima. Langsung sombong. Bisa mau karena dia merasa paling saja gitu ya. yang jadi lo tawadu aja, ya kan? Kita punya tanggung jawab sama Allah. Coba dibaca ringkasannya. Deh. 1555. Hadis sah, Maksud memerintah kita bersikap tawadu, merendah diri. Hak kan? hukum. Terus nggak singkat. Wajib. Dan coba dibaca lagi. Hadis terakhir ya, hadis terakhir. 556. Sampai 1557. Seradetat wa ila ahmadamin hadisi asma'an binti yazidanahu 556.
Abi Darda Abi Darda anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu an wajhina yaumal qiyamah akhrajahu Tirmidzi wa hasan dari Abi Darda dari Nabi SAW ia bersabda, barang siapa menolak gangguan orang terhadap kehormatan saudaranya dengan tidak diketahui olehnya, niscaya Allah tolak daripada tubuhnya bersalam azab neraka di hari kiamat. Dikeluarkan dia oleh Tirmidzi dan dia hasankan 150-57. Wali Ahmadi min hadisi Asma binti Yazid dan bagi Ahmad dari hadis Asma binti Yazid seperti itu juga. Udah. Itu beres, itu masih beres. Enggak udah. Wa'an Abi Darda dan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man radda an ayrudi akhihi bil ghaib, siapa saja yang menolak kehormatan saudaranya bil ghaib, dalam keadaan tidak hadir, radallahu an wajhihi nar yaumal qiyamah, maka Allah akan tolak dari wajahnya masuk ke dalam api neraka pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan telah dihasankannya. Wali Ahmad dan bagi Imam Ahmad min hadisi Asma binti Yazid nahwuhu, semakna dengannya. Nah ini menjaga kehormatan persaudaraan muslim. Kalau ada di antara saudara kita yang punya cacat, misalnya aib, terus ada orang lain omong-omong kepada kita gitu tentang cacatnya, nah kita bela, nggak, kita jaga kehormatan saudara kita begitu maksudnya, bukan tambahin. Kalau nambahin, Hah? kalau nambahin, Ya sama dosanya, itu tiba gitu. sama dosanya. Nah, kita bela itu kan, kita jaga kehormatan saudara kita. Nah kalau kita bela itu, kita jaga, kita lindungi itu kan, maka Allah akan tolak wajah kita dari neraka pada hari kiamat. Itu jaga kehormatan saudara kita, itu saudara muslim. Inilah yang dinamakan ukhuwah Islam, bukannya malah aibnya malah di umbar-umbar. Janganlah, itu bukan persaudaraan muslim. Kalau persaudaraan muslim ya ini saling menjaga, kehormatan sesama saudara muslim. Ya, selalu bisa dipahami ya. Baca dulu di kasannya. Udah lanjut Bu. Hadis 56. Iya, 56. Ini lanjut Pak. Pak. Start. Apa? Udah lanjut sama 127. Udah kan udah dibaca itu. Hadis 1556 dan hadis 1557. Hadis Hasan Al-Tawadi 6 ayat halaman 391. Maksud menerangkan keutamaan pahala
bagi orang yang menolak gangguan orang terhadap kehormatan orang mukmin dengan tidak diketahui olehnya hukum sebagai ketentuan. Iya. Oke ya. Lalu kan ya. Habis ini dulu ya. Kita juga sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.